Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami beberapa waktu yang lalu tentang pelajaran menjadi orang tua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita sudah memperbincangkan tentang pelajaran menjadi orang tua. Ternyata pada waktu itu Pak Paul menguraikan cukup banyak kesalahan-kesalahan yang secara umum atau pada umumnya itu dilakukan oleh orang tua. Nah, sebelum kita memperbincangkan tentang bagaimana seharusnya menjadi orang tua yang baik yang diperkenankan oleh Tuhan, mungkin Pak Paul bisa mengulang sejenak itu secara ringkas apa sih kesalahan-kesalahan orang tua pada umumnya dan apa dampaknya bagi anak itu, Pak Paul? Ada beberapa, Pak Gunawan. Jadi ada sebagian orang tua menjadi orang tua dalam pengertian yang melahirkan anak, tapi setelah itu menyerahkan tanggung jawab mengurus anak kepada perawat lah, pengasuh. Anak-anak akhirnya kehilangan kasih sayang itu, tidak bisa melihat dan menerima kasih sayang secara nyata, dan kehilangan kesempatan untuk bisa menyerap masukan-masukan dari orang tua karena minimnya interaksi dengan anak-anak. Yang kedua adalah ada orang tua yang mempunyai banyak sekali kebutuhan-kebutuhan, datang ke dalam pernikahan, mempunyai anak, tidak mencapai kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkannya, mau dihargai, dan sebagainya. Akhirnya anak-anaklah yang dituntut untuk menjadi pemenuh kebutuhan orang tua. Anak-anak akan merasa sangat letih menjadi anak-anak yang tidak bebas karena dari kecil harus memikul beban. Ada juga orang tua yang menuntut anaknya harus bisa mengangkat harkat mereka, harus menjadi lebih dari mereka. Nah, jadi dengan katanya anak sejak kecil dituntut untuk bekerja sangat keras. Kehilangan dirinya lah si anak. Apa yang dia ingin lakukan nggak bisa karena orang tua sudah memprogramkan dia harus menjadi yang seperti orang tua inginkan. Ada juga orang tua yang menuntut anak harus sempurna, tidak bisa gagal. Karena apa? Mereka pun orang-orang yang memang berstandar tinggi, mempunyai banyak catatan keberhasilan. Anak-anak akhirnya tuh dituntut untuk perfectionist, mudah dirundung masalah akhirnya karena tidak bisa berbuat seturut dengan isi hatinya. Nah, ada pula anak-anak yang lahirnya itu tuh di situasi yang sulit. Orang tua nggak siap punya anak, akhirnya disesali kehadirannya. Sejak kecil anak itu ditolak, merasa terbuang, tak diinginkan. Akhirnya si anak bertumbuh besar, menyimpan kesedihan dan kepahitan. Nah, itulah contoh-contoh dari orang tua yang tidak mengetahui apa peran dan tugasnya. Nah, jadi kita mau melihat sekarang apa peran dan tugas orang tua sehingga anak-anak tidak menjadi sambungan kita, tidak menjadi tumpuan harapan kita yang berlebihan, tidak menjadi sasaran amuk amarah kita pula. Iya. Pada waktu itu Pak Paul juga bacakan ayat firman Tuhan dari Kolose pasal 3 yang mengatakan kita harus melakukan ini dengan sepenuh hati seperti kepada Tuhan juga di dalam mengasuh anak itu, gitu Pak Paul ya? Betul sekali Pak Gunawan. Ya, jadi kita sebagai orang tua harus melihat tugas ini dengan sangat serius. Ini adalah tugas yang Tuhan embankan kepada kita. Nah, hendaklah kita melakukannya dengan sepenuh hati. Jangan asal-asalan, malahan menyerahkannya kepada orang lain. Oh tidak, Tuhan menyerahkan anak-anak ini kepada kita untuk kita asuh. Jadi bagaimana sebenarnya mengasuh anak itu Pak Paul? Ada beberapa Pak Gunawan, namun ada harus syarat utama yang memang kita harus perlukan untuk bisa menjadi orang tua yang baik. Kita harus bisa mengasuh. Nah, saya akan coba paparkan apa tuh makna dan cara konkret mengasuh. Pertama, mengasuh berarti mengasihi. Apa sih maksudnya? Begini, perbuatan mengasuh tanpa kasih dan mengasihi tanpa berbuat apa-apa untuk mengasuh adalah sama buruknya. Ya, jadi ada orang yang melakukan tugas menjadi orang tua,
tapi tidak ada kasih. Justru marah-marah, kasih makan anak dengan marah-marah, mengantar anak ke sekolah juga dengan marah-marah. Nah, perbuatan mengasuh tanpa kasih itu buruk. Namun sama buruknya adalah dengan mengasihi anak, mengasihi, mungkin ulang tahun dibelikan mainan, kalau marahi anak merasa bersalah. Namun masalahnya adalah hanya seperti itu saja bentuk kasih kita. Kita tidak melakukan apa-apa untuk mengasuh si anak. Kita serahkan si anak kepada orang lain. Nah, ini sebetulnya sama buruknya dengan yang tadi yang pertama, yaitu perbuatan mengasuh namun tidak ada kasih. Kasih mesti diperlihatkan lewat tindakan mengasuh, Pak Gunawan. Tidak bisa tidak. Ya, kenapa? Sebab kasih haruslah menjadi sumber kekuatan dan penggerak mengasuh. Kita mengasuh karena kita mengasihi. Kadang-kadang kita letih, tapi kita tetap mengasuh. Kenapa? Karena kita mengasihi anak kita. Jadi benar-benar mengasuh berarti mengasihi. Nah, memang kita seringkali terjebak atau terjerumus pada dua ekstrem yang berbeda, yaitu kita kurang mengasihi atau terlalu banyak mengasihi sampai anak itu manja gitu, Pak Pol. Betul sekali. Jadi akhirnya pengasuhan itu tidak lagi berimbang, Pak Gunawan, ya, sebab memang kita akan pelajari bahwa mengasuh juga tidak mengabaikan mendidik ya, atau membentuk anak, atau mendisiplin anak. Nah, itu perlu. Itu satu paket. Jadi mengasuh anak, mengasihi anak. Mengasihi anak tidak berarti membiarkan anak bertumbuh semaunya. Kalau kita cukup mengasihinya, berarti kita harus memberikan disiplin yang cukup pula kepada anak kita. Jadi mesti ada keseimbangan. Ya, itu yang sulit buat kita sebagai orang tua yang tidak terbiasa, karena kita pun seringkali diperlakukan seperti itu, Pak Pol. Entah dikasih secara berlebihan sampai kita merasa tergantung pada orang itu, atau ya kita kurang mendapatkan kasih yang sepatutnya dari orang tua kita atau orang sekeliling kita itu. Dan kalau kita nggak berhati-hati atau mempelajari hal yang baru untuk menjadi orang tua, itulah yang kita adopsi dari orang tua kita, dan nanti kita akan terapkan waktu kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Nah, maka ya saya kira perlu ya sekarang kita belajar apa tuh sebetulnya itu mengasuh anak. Ya, pengertian yang lain tentang mengasuh ini bagaimana? Mengasuh berarti berkorban, Pak Gunawan. Maksudnya apa? Untuk menjadi pengasuh anak, acap kali kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan anak. Ada orang tua yang benar-benar ya Pak Gunawan, hampir tidak pernah berkorban untuk anaknya. Ada itu. Justru dia menuntut anak-anaknya berkorban demi dia. Contoh praktisnya, kalau mau pergi makan, anaknya minta, "Pa atau Ma, kita kasih ini yuk." Enggak enak. Kenapa? Seperti nggak suka. Padahal anak-anaknya suka. Enggak, pergi ke sini aja. Ngapain makan begituan? Ada orang tua yang seperti itu. "Pa, kita rekreasi yuk, ke sini yuk." Ngapain gitu buang-buang waktu? Ya, itu kan memang yang disukai oleh anak-anaknya. Rekreasi yang bersifat anak-anak misalnya. Nggak usah buang-buang waktu begitu. Kalau mau rekreasi kita, misalkan kita ke museum lah atau apalah. Nah, akhirnya tuh anak-anak kehilangan kesempatan ya menjadi dirinya sendiri, melakukan apa yang juga baik dan sesuai dengan minatnya. Nggak bisa. Kenapa? Sebab orang tuanya nggak mau berkorban. Jadi ada orang tua yang menuntut anak-anak berkorban untuk dia, bukan sebaliknya. Mengasuh berarti berkorban. Jadi kalau kita memang tidak punya sifat berkorban, dapat dipastikan kita tidak bisa menjadi orang tua yang mengasuh anak. Tapi herannya itu kadang-kadang ada orang yang kalau berkorban untuk orang lain dia bisa, Pak Pol. Tapi berkorban untuk anaknya itu yang sulit dia. Sebetulnya orang tersebut membuktikan dirinya sebagai orang yang sulit berkorban. Kenapa kok dengan orang lain dia bisa? Karena sesungguhnya itu bukan pengorbanan. Kemungkinan besar dengan dia berkorban, dilihat oleh orang di luar, dia akan mendapatkan manfaatnya. Dia dikenal sebagai orang yang baik, orang memuji dia, dan sebagainya. Jadi, dengan kata lain, pengorbanannya selalu dengan pamrih. Kalau pengorbanan dengan pamrih, kita tidak panggil itu pengorbanan. Itu adalah
suatu tukar menukar, suatu bargaining, tukar menukar, sama-sama untung. Nah, pengorbanan berarti apa? Kita tidak untung, kita rugi. Nah, itulah justru dipanggil atau disebut pengorbanan. Nah, orang tua yang sama orang lain bisa berkorban, dengan anak sendiri tidak bisa berkorban, sesungguhnya adalah orang tua yang memang tidak bisa berkorban. Ya, makanya kelihatan sifat aslinya di rumah, di mana memang tidak ada yang akan memberikan imbalan apa-apa. Nah, dianya sendirilah sekarang bersedia apa tidak merugikan dirinya demi anak. Ya, berkorban di sini bukan cuma berkorban secara materi atau waktu, Pak Paul. Kadang-kadang juga kita itu dituntut korban perasaan itu. Karena ada banyak orang yang tidak mau memahami hal ini, kita dilecehkan gitu. Seolah-olah kita ini terlalu memanjakan anak atau takut sama anak, bahkan gitu, Pak Paul. Betul, ini betul sekali Pak Gunawan, kita harus siap ya. Mungkin dituding atau dilecehkan atau ditertawai orang lah. Kok kita sama anak sepertinya kok agak takut lah atau apa. Itu satu hal. Yang kedua adalah korban perasaan dalam pengertian dalam relasi dengan anak, Pak Gunawan. Kalau kita sebagai orang tua tidak pernah mau bersedia ya berkorban perasaan dengan anak, kita tidak bisa mengasuh. Sebab kenapa? Bukankah ya ini kenyataan hidup? Anak tidak selalu bisa menghargai kita. Apalagi pada masa-masa dia kecil. Nanti setelah dia sudah jadi orang tua, barulah dia bisa menghargai kita. Pada masa-masa dia belum menjadi orang tua, dia tidak bisa memahami apa yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang bukannya ungkapan penghargaan atau syukur yang kita terima, malah ya kayaknya kok nggak ada artinya sama sekali pengorbanan kita, tidak diliriknya, dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Nah, ini perlu korban perasaan. Nah, orang tua yang tidak bisa berkorban perasaan menuntut anak untuk menghargainya, berterima kasih kepadanya. Kalau anaknya kurang melakukan itu, dia akan marah. Nah, enggak. Mengasuh berarti memang berkorban tenaga, waktu, dan juga perasaan. Ya, bentuk mengasuh yang lain itu apa, Pak? Mengasuh berarti melindungi, Pak Gunawan. Kita melindungi anak dari ancaman bahaya yang bersifat fisik sewaktu anak-anak masih kecil. Ya, takut jatuh, ditabrak, diserempet. Nah, kita tuh harus melindungi anak-anak. Tapi, suatu anak-anak sudah mulai remaja, kita mesti melindungi anak dari bahaya yang bersifat mental dan emosional. Artinya apa? Melindungi anak dari tangan-tangan jahat. Dari orang-orang yang mau memanfaatkan anak-anak kita. Dari orang-orang yang mungkin mau menyalahgunakan anak kita. Nah, kita sebagai orang tua mesti bisa melindungi anak. Sudah tentu kita nggak boleh melindungi anak secara berlebihan sehingga anak nggak mempunyai ketahanannya sendiri. Mesti ada itu keseimbangan. Tapi memang sampai titik tertentu. Apalagi di waktu anak-anak remaja, kita harus bisa melindungi dia dari bahaya-bahaya yang mungkin sekali tidak disadarinya. Namun kita sudah sadari, kita mesti mengkomunikasikan itu kepada anak-anak kita. Ya, yang Pak Paul katakan kita harus melindungi anak, khususnya anak remaja itu dari bahaya yang bersifat mental, emosional itu seperti apa, Pak? Misalnya Pak Gunawan ya, ada anak-anak kita tuh ya, polos sekali. Disukai oleh orang, wah senang. Karena kurang pergaulan, kurang banyak ya teman-temannya, memang agak pendiam. Waktu disukai, udah dah, senangnya luar biasa. Tapi kita melihat, jelas-jelas kita melihat, orang ini luar biasa berhitungannya. Bahkan anak kita sendiri pun cerita, misalkan, kalau pergi keluar, makan, harus gantian membayarnya. Di masa berpacaran, sudah seperti itu tuh. Atau minta anak kita yang menjemput dia terus. Padahalnya dia sendiri pun mempunyai kendaraan. Atau anak itu ke rumah kita sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat, seenaknya di rumah kita. Nah, kita udah bisa membayangkan. Orang seperti ini nanti kalau jadi dengan anak kita, dia hanyalah akan menunggangi anak kita. Atau memperlakukan anak kita sebagai pesuruhnya. Tidak akan menghargai anak kita sebagai rekan atau mitra yang setara dengan dia. Nah, ini nih yang saya maksud dengan bahaya yang mengancam anak kita. Atau anak-anak kita bergaul dengan teman-temannya yang memang rusak.
yang maunya memanipulasi orang, mau mengambil keuntungan dari orang, mau membohong, mendustai orang dan sebagainya, atau memakai narkoba atau melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Nah, kita harus lindungi anak kita juga dari pengaruh-pengaruh buruk ini. Tatkala anak kecil, kita bertanggung jawab melindungi anak dari bahaya. Tapi biasanya bahaya itu bahaya yang bersifat fisik. Setelah remaja, dari bahaya yang lebih bersifat mental dan emosional. Ya, setelah anak remaja memang bentuk perlindungan ini agak sulit kita lakukan sebagai orang tua, Pak Paul. Artinya kita tidak terus bisa mendampingi mereka, bahkan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya melihat salah satu bentuk perlindungan yang bisa kita lakukan adalah mendoakan anak itu. Gitu. Jadi itu memberikan perlindungan juga secara spiritual. Kita tidak tahu ada pengaruh-pengaruh jahat yang dari kuasa kejahatan, Pak Paul. Betul sekali, dan kita memang tidak akan berada di luar sana. Bukankah kita dengar cerita-cerita yang menyeramkan ya, anak-anak pergi dengan teman-temannya, dikasih obat bius, kemudian diperkosa, aduh ilah. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita tidak bisa mengontrol. Namun di rumah kita bisa mendoakan mereka. Dan juga di rumahlah kita mulai menunjukkan kepada anak-anak kita perilaku-perilaku temannya yang memang tidak baik itu. Kita tidak usah mengkategorikan, menggolongkan temannya, anak brengsek lah, anak apa, tidak usah. Kita soroti perbuatannya saja secara spesifik, bahwa itu bukan perbuatan terpuji. Dan orang yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini nih sekarang adalah temanmu sendiri. Jadi kamu juga perlu berhati-hati. Nah, nasihat-nasihat seperti ini yang kita mesti bagikan kepada anak-anak. Ya, bentuk perlindungan yang apa? Mengasuh yang lain apa, Pak? Anak-anak, maksud saya orang tua perlu mengasuh dalam pengertian memenuhi kebutuhan anak. Termasuk ya di dalamnya adalah kebutuhan fisik, kebutuhan intelektual, sosial, emosional, dan juga rohani. Kita harus penuhi kebutuhan fisik anak-anak. Kebutuhan intelektual ya, kita mesti sediakan suasana belajar yang baik kepada anak-anak kita. Secara sosial, kita juga mesti ya pilihkan teman yang baik dan izinkan mereka bergaul dengan teman-teman yang baik itu. Secara emosional, kita melimpahkan mereka dengan kasih sayang, dengan disiplin yang cukup, dan secara rohani kita penuhi kebutuhannya dengan cara menghantar anak-anak, mengenalkan anak-anak kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini adalah pemberian atau hadiah terbesar yang orang tua bisa berikan kepada anak-anaknya, yaitu mengenalkan anak-anak kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, seringkali yang kita limpahkan kepada anak itu justru memenuhi kebutuhan fisik, atau yang kita perhatikan, sangat perhatikan itu memang fisiknya, Bapak, atau juga intelektualnya itu. Betul. Yang kita perhatikan. Betul, dan kita lupa anak kita punya kebutuhan emosional, kebutuhan sosial, dan kebutuhan rohani. Ya, ini membuat memenuhi kebutuhan itu secara seimbang juga butuh kebijaksanaan tersendiri, saya pikir. Betul sekali, dan memang memerlukan kedekatan, Pak Gunawan. Sebab kalau kita memang dengan anak dekat, otomatis kita akan lebih cepat ya membaca kebutuhan-kebutuhan anak. Waktu kita lihat anak kok jarang berdoa, kok nggak mempunyai minat rohani. Nah, kita langsung ya coba kenalkan anak lagi, giatkan anak lagi, ajak mereka berdoa bersama dengan kita. Nah, itu semua tuh muncul karena apa? Kita dekat dengan mereka. Kok nggak bergaul dengan teman-temannya? Kok seringnya kok di rumah? Kita bisa tanya, kenapa kok nggak bergaul lagi? Nah, sehingga kita bisa memberi perhatian kepada kebutuhan sosialnya itu. Tapi kuncinya memang adalah untuk kita bisa memenuhi kebutuhan anak, kita mesti dekat dengan anak. Ya, hal lain lagi yang bisa kita lakukan dalam mengasuh anak apa, Pak? Mengasuh anak berarti membentuk anak, Pak Gunawan. Salah satu bagian dari membentuk anak ialah mendisiplinnya agar ia tidak bertindak seturut kehendaknya belaka. Dan dengan kita mendisiplinnya, kita mengajarnya untuk menghormati orang lain. Nah, bentukan inilah yang juga kita harus sediakan kepada anak, dan ini tanda kita mengasuhnya. Ya, itu apa anak ada menilai sebagai suatu hal yang bertentangan? Katanya mengasihi, tapi kok disiplinnya seperti ini, itu bagaimana, Pak? Sebab anak memang hanya akan bisa bertumbuh dengan seimbang dan menjadi seorang yang utuh jikalau dia memang mendapatkan keduanya. Dia mendapatkan kasih yang kuat, nah dia tahu dia berharga,
dan dia mendapatkan penerimaan itu dari orang tuanya, berarti dia orang yang layak untuk dikasihi. Sebaliknya, dia perlu juga menerima disiplin dari orang tua agar dia bisa belajar menguasai dirinya. Karena nanti diri itu tuh perlu dikendalikan oleh dirinya. Jangan sampai dia menjadi manusia yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena apa? Tidak pernah menerima disiplin dari luar, dari orang tua. Sehingga tidak mengembangkan disiplin itu dalam hidupnya sendiri. Nah, disiplin itu tidak bisa diperoleh anak misalnya lewat sekolah gitu Pak Bos? Nggak cukup Pak Gunawan. Karena apa? Karena memang anak hidup terbanyak, apalagi pada masa-masa kecil, di rumah. Berarti apa? Berarti memang di rumah lah anak itu tuh berinteraksi paling banyak. Kedua, di rumah lah anak paling bebas. Di sekolah memang tidak bisa bebas. Jadi perilaku yang sesungguhnya tidak terlihat. Di rumah lah anak paling bebas sehingga perilaku yang sesungguhnya terlihat. Nah, inilah kesempatan orang tua untuk benar-benar bisa mengamati siapakah anaknya dan bagian-bagian manakah yang perlu kita poles. Sehingga nanti jangan sampai bagian-bagian itu tuh menjadi bagian-bagian yang tajam, yang tidak bisa dikendalikan. Ya, memang di dalam hal membentuk ini merupakan suatu bagian yang saya pikir sangat rumit dan membutuhkan suatu seni tersendiri supaya bentukannya itu betul gitu Pak Bos. Betul sekali Pak Gunawan. Iya. Bentuk yang lain dari mengasuh anak apa Pak Bos? Mengasuh berarti mengarahkan. Orang tua mesti menjadi pengarah hidup anak melalui kehidupannya sendiri maupun nasihat yang diberikan. Tanpa arah, anak akan limbung dan mudah terbawa arus. Jadi, melalui kehidupannya, suri tauladannya, orang tua sebetulnya tuh sedang memberikan arahan. Inilah hidup yang engkau nanti juga harus capai. Kehidupan yang seperti kami. Kehidupan yang kokoh, yang stabil, yang berimbang, yang sehat. Kehidupan yang rohani, yang kuat. Nah, dengan orang tua memberikan contoh kehidupan seperti itu, orang tua sebetulnya sedang menyediakan model atau target. Sehingga anak terarah untuk mengikuti jejak orang tua untuk hidup seperti itu. Itu sebabnya kita melihat masalah kalau orang tua tidak hidup seperti itu, namun menuntut anak hidup seperti itu. Anak tidak ada modelnya, malah marah kepada orang tua. Karena hanya bisa menuntut, tidak bisa hidup seperti itu. Tapi nggak cukup hanya kehidupan. Tetap orang tua mesti memberi nasihat-nasihat, mengarahkan anak. Misalkan mengarahkan bidang karunia-nya, mengarahkan minatnya, mengarahkan si anak dalam perilaku-perilaku yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini mesti dilakukan oleh orang tua. Dan ini bagian dari mengasuh anak. Ya, memang kadang-kadang anak jadi bingung gitu Pak Paul. Misalnya di dalam menentukan pilihan teman hidupnya, menentukan jurusan sekolahnya. Nah, di situ peran orang tua saya rasa penting sekali, Bang. Penting, dan memang anak-anak itu tidak serta-merta ya bercerita dan meminta pendapat kita. Namun kalau kita dekat dengan anak-anak dan sudah ada keterbukaan itu, mereka akan siap mendengar masukan kita dan kita silakan munculkan. Saya melihat kamu agak dekat dengan dia. Boleh nggak mama atau papa berikan masukan tentang apa yang papa mama lihat? Anak akan berkata boleh, silakan. Nah, kita berikan masukan. Nah, nasihat-nasihat itu penting sekali. Ya, inilah yang akan mengarahkan anak berjalan di jalan yang benar. Ya, memang cara penyampaian itu juga menentukan apakah nasihat kita itu diterima anak atau enggak gitu Pak Bos. Betul, betul. Dan kalau kita memang menyampaikannya dengan respect ya, enggak merendahkan dia, kebanyakan anak akan siap ya untuk mendengarkan kita. Dan terutama kalau kita mau memberikan komentar yang negatif, kita mesti memikirkan alasannya, dasarnya. Jangan belum apa-apa kita udah mengecap temannya lah atau pacarnya lah brengsek dan sebagainya tanpa ada bukti. Nah, itu tuh yang tidak disukai oleh anak-anak. Ya, dan makin dewasa anak ini, itu sebenarnya mereka bisa kok membandingkan antara keluarganya, artinya orang tuanya dan sebagainya, dengan keluarga yang lain itu dia bisa membedakan itu Pak. Bisa, betul. Dan makin dia melihat ya betapa sehatnya ya orang tua, dan mereka makin menghargai. Dan makin menghargai, mereka makin mencari pengarahan-pengarahan itu dari orang tuanya. Sebab ini hukum alam Pak Gunawan. Kita pun sebagai orang dewasa
nggak gitu suka mendengarkan masukan dari orang yang kita lihat hidupnya pun tidak konsisten, tidak sehat. Jadi kita akan menutup pintu. Nah, anak-anak juga sama. Kalau mereka melihat kita tidak beres, tidak hidup sehat, mereka pun menutup pintu. Tapi kalau mereka melihat kita pun hidup dengan baik dan sehat, mereka akan mau mendengarkan masukan dari kita. Ya, Pak Paul, itu tadi yang kita bicarakan adalah mengasuh anak-anak yang katakan normal gitu Pak Paul ya. Ada keluarga-keluarga yang harus mengasuh anak yang ya ada cacat fisik atau cacat mental. Itu akan jauh lebih berat Pak Paul ya. Jauh lebih berat karena misalkan aspek berkorban akan berlipat ganda ya. Jadi akan lebih banyak pengorbanan yang harus diberikan oleh orang tua. Namun ya kita tetap bisa terus datang kepada Tuhan meminta kekuatannya untuk hari ini. Besok datang lagi kepada Tuhan meminta kekuatan untuk hari yang baru itu. Ya, nah mungkin Pak Paul mau sampaikan firman Tuhan untuk membekali para pendengar kita Pak Paul. Saya akan bacakan Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Inilah mengasuh, yaitu mendidik anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, nah Tuhan juga pesan jangan bangkitkan amarah. Kita diminta untuk mengasuh anak, bukan untuk mengobarkan amarah anak pada kita. Ini panggilan Tuhan yang mesti kita penuhi. Ya, cuman ini kok disebut kamu bapak-bapak gitu Pak Paul. Padahal yang seringkali kontak atau yang berinteraksi dengan anak ini ibu. Dan anak seringkali juga jengkel terhadap ibunya. Gitu. Tapi rupanya memang anak-anak jengkel terhadap ibu, tapi lebih seringnya marah kepada bapak. Ya, karena bapak kalau lagi marah itu mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang lebih menusuk hati anak. Dan yang kedua, bapak-bapak tidak menyediakan waktu yang cukup. Dan memang ya kebanyakan bapak ya tidak ada waktu yang banyak untuk anak-anaknya. Jadi akhirnya di dalam keterbatasan waktu, jarang bergaul dengan papa, terus mendengar kata-kata dari bapak yang kasar, itu sangat menusuk hati, membuat anak-anak marah. Ya, dan ini tersirat bahwa mengasuh itu sebenarnya juga menjadi tanggung jawab seorang ayah. Betul sekali Pak Gunawan. Itu tanggung jawab seorang ayah, dan ini yang seringkali kita abaikan ya. Iya. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini dan tentu akan menjadi berkat bagi banyak pendengar kita. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pelajaran menjadi orang tua bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan